Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kita bahas tentang fadilah keutamaan tobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah itu sehari semalam istighfar mohon ampun kepada Allah itu minimal 70. Rasulullah. Di hadis lain 100. Nah, ini ukurannya Rasulullah. Tobat kepada Allah sehari semalam 70 sampai 100. Padahal Rasulullah itu maksum. Maksum itu dijaga dari dosa. Kalau mau berbuat dosa langsung turun ayat. Seperti Rasulullah pernah menerima gubernur Basra yang bicarakan tentang ke depan memperluas negaranya. Tahu-tahu ada orang buta yang bertamu, ngetok pintu. Rasulullah tidak memperhatikan, serius dengan gubernur Basra ini. Padahal menerima tamu itu hukumnya wajib. Langsung turun abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai Muhammad, jangan melengos dengan orang buta yang di depan rumahmu itu. Nah, langsung diperingatkan, langsung Rasulullah menuju pintu dan mempersilakan masuk orang buta yang namanya Ummi Maktum. Karena merasa dia salah, maka Ummi Maktum ini dijadikan oleh Nabi sebagai muadzin kalau adzan tengah malam. Jadi di Mekah Madinah itu ada adzan tengah malam. Itu dulu yang adzan Ummi Maktum. Kalau yang adzan subuh dan sholat waktu itu Bilal bin Rabah. Itu Rasulullah. Rasulullah istighfar tobat kepada Allah sehari semalam 70 sampai 100. Kalau kita ya 100 sampai 300. Kita tidak terjaga dari dosa. Kemudian apa fadilahnya orang bertobat itu? Nabi menyatakan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah dari dosa, sedangkan dia masih tetap berbuat dosa, seperti yang dia, maka dia itu seakan-akan menyepelekan Allah. Jadi kalau tobat kepada Allah itu perangkatnya satu menyesal. Ya Allah, mengapa saya dulu melakukan itu? Yang kedua adalah azam, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, syarat taubat itu apa? Setelah dia berjanji tidak mengulangi lagi, menyesal, kemudian dia banyak berbuat baik, nah, untuk menutupi kesalahannya. Kalau orang taubat kok dia masih melakukan lagi, itu seakan-akan mentertawakan
Allah. Itu. Jadi orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya itu seperti tidak punya dosa. Yang kedua, an-nadamu taubatun wa taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala min syabbin taibin wa ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min syaikhin muqimin 'alal ma'asiyah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada seorang pemuda yang mau bertobat. Nah ini, jadi ada orang tua dan ada anak muda sama-sama taubat, itu Allah lebih senang kepada anak muda itu. Mengapa? Masih muda sudah mau tobat. Kalau tua tobat itu biasa, sudah biasa. Ini muda sudah mau tobat, ini Allah lebih senang daripada. Hadisnya ditutup, wa ma min syai'in abghadhu ila Allah ta'ala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Yang artinya, dan tidak ada suatu perkara yang paling dibenci oleh Allah daripada orang tua yang maksiat. Nah ini, jadi anak muda yang maksiat itu dibenci Allah. Tapi ada orang tua yang maksiat jauh, ya, jauh lebih dibenci oleh Allah. Nah, ini taubat. Jadi taubat itu kalau bisa tidak mandang tua, tidak muda. Setiap hari bertobat 70 sampai 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam dirinya, hatinya, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu manfaat tobat. Jadi orang yang bertobat, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang fadilah dan keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.